Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indah Mengunsong bersama aku, Indah. Teman-teman semua apa kabar? Semoga baik-baik ya. Dan aku juga mau minta maaf karena udah lama banget nggak buat video tutorial lagi. Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu aku terakhir bikin videonya dan aku balik buatnya apa kalian lagi di sini di nuansa yang berbeda tentunya. Aku bikin video kali ini mengenai pembahasan dasar-dasar manajemen dan organisasi, serta apa itu manajemen, apa itu organisasi, apa fungsinya, apa tujuannya, itu yang akan aku bahas di sini. Aku ngebahas di sini bukan berdasarkan opini aja ya, tapi berdasarkan yang udah aku pelajarin di bangku kuliah. Aku kuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, dan kebetulan aku juga dapat tugas dari dosen mata kuliah dasar-dasar manajemen aku, yaitu Ibu Eva Fauziana. Kalau kalian mau tahu tentang lebih dalam dasar-dasar manajemen itu seperti apa, kalian bisa langsung cek YouTube channelnya. Aku akan taruh sini, Ibu Eva Fauziana. Kalian bisa subscribe YouTube channelnya dan jangan lupa di notifikasinya dinyalain juga. So, kita lanjut aja ke topiknya. Baik, kita ke topik yang pertama. Topik yang pertama aku bahas tentang manajemen. Apa sih definisi manajemen? Aku akan taruh di atas sini. Manajemen yaitu suatu proses yang terkait dalam mencapai suatu tujuan. Itu adalah manajemen. Dan bisa dibilang juga manajemen adalah suatu proses mencapai tujuan dalam organisasi. Itu. Dan ada apa aja sih fungsi-fungsi manajemen? Fungsi manajemen itu ada 4. Ada fungsi planning, organization, sama fungsi pengimplementasian, dan yang terakhir fungsi pengendalian dan controlling. Ada 4. Kalau kalian mau tahu juga nanti di sini aku tulis fungsi perencanaan itu apa. Fungsi perencanaan adalah upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Lalu fungsi pengorganisasian itu strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga ada pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian dan controlling, yaitu berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan organisasi dan diimplementasikan dapat berjalan dengan efisien atau sesuai dengan target. Kayak gitu. Jadi fungsi-fungsi tersebut memiliki peran masing-masing dalam kegiatan manajemen. Dilanjut ke kegiatan dalam fungsi manajemen. Fungsi manajemen tadi ada 4, jadi masing-masing ini mempunyai kegiatan. Yang pertama kita akan bahas tentang fungsi kegiatan dari planning. Itu ada tujuan dan target bisnis, ada strategi, ada sumber daya, ada standar atau indikator, ada keberhasilan dalam pencapaian tujuan itu. Dan kedua, fungsi organization tadi ada alokasi sumber daya, ada rumusan tugas, penetapan prosedur, struktur organisasi, rekrutmen, terus pelatihan dan pengembangan SDM dan penempatan SDM. Itu yang kedua. Yang ketiga ada fungsi directing, ada proses kepemimpinan, bimbingan dan motivasi, tujuan dan penjelasan, dan kebijakan SOP. Dan yang terakhir fungsi controlling, ada evaluasi keberhasilan, ada langkah klarifikasi dan koreksi alternatif solusi untuk masalah juga. Lalu ada fungsi operasional dari manajemen bisnis sebuah organisasi. Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama ada manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan informasi. Ada 5. Pertama SDM, ada produksi, pemasaran, keuangan informasi, ada 5. Dan fungsi-fungsi inilah yang bisa kita temui apabila kita mau bekerja di perusahaan. Itu sangat-sangat sering di perusahaan tuh makai 5 manajemen fungsi operasional ini. Dan siapa sih yang berperan di dalam manajemen? Apakah ada yang tahu? Ya, tentu. Dia adalah seorang manajer.
Manajer itu adalah orang yang berperan untuk memanage suatu organisasi. Lalu kita ke istilah manajer. Istilah manajer itu bukan cuma manajer gitu, tapi bisa dipresentasikan menjadi istilah lain seperti presiden, ketua, terus wakil presiden, dan ketua bagian, terus ada seterusnya. Pokoknya yang menjabat di atas. Dan keahlian manajemen itu diperlukan agar para manajer dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik secara teknis, konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, pengaturan waktu, dan sebagainya. Dan tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen di sini apakah ada yang tahu? Ada 4 tingkatan manajemen. Yang pertama top manajemen. Sesuai dengan namanya, top itu berarti di atas, top manajemen. Terus ada middle management, supervisory, sama non supervisory. Jadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama top management, middle management, supervisory, sama yang terakhir itu ada non supervisory. Dan materi selanjutnya mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi itu apa sih? Kalian ada yang tahukah organisasi itu apa? Atau contohnya kalian ada yang tahu? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan organisasi adalah bagian dari lingkungan masyarakat, itu artinya. Dan organisasi yang paling sederhana itu kita bisa temui di dalam keluarga tentunya. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Tingkatannya itu sudah jelas, ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak sebagai anggota, kayak gitu. Dan kalau di dunia sekolah, di SD, SMP maupun SMA, itu biasanya ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Dan begitupun di dunia perkuliahan ada presma dan lain-lain. Serta kalau kita di dunia pekerjaan, itu ada yang namanya direktur, wakil direktur, terus manajer, itu tingkatan-tingkatannya. Lalu lingkungan, kegiatan manajemen itu memiliki faktor lingkungan. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam faktor lingkungan tersebut, yaitu ada internal, eksternal. Dan dalam internal dan eksternal ini ada yang namanya makro dan mikro. Itu harus diperlukan. Dan lingkungan internal organisasi meliputi yang pertama ada owner internal, sesuai dengan namanya itu berasal dari dalam. Berarti kalau berasal dari dalam itu nggak jauh-jauh dari yang organisasi itu tersendiri. Kayak misalnya ada owner, ada board of director, ada employees, ada yang terakhir juga lingkungan fisik. Dan ada lingkungan eksternal organisasi. Itu apa aja? Ada eksternal ya, sesuai dengan namanya, yaitu berasal dari luar. Ada customer, ada kompetitor, ada supplier, ada strategic partner, ada regulator, pemerintah, dan masyarakat. Tuh. Lalu ada berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Apa aja sih bentuknya? Itu ada ekspor-impor, pasti kalian tahu, udah belajar ekspor-impor dari SD kan? Dan itu ada di berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Lalu ada lisensi juga, ada partner strategis, dan ada investasi langsung. Serta kita lanjut ke faktor-faktor terkait bisnis internasional. Biasanya ada kontrol dalam perdagangan internasional, ada komunitas ekonomi internasional, dan perbudayaan budaya antar negara. Dilanjut ke fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan itu yang pertama ada arahan. Aku ambil pernyataan ini berdasarkan tokoh Robbins and Coulter. Aku tulis di sini nanti. Tokoh Robbins and Coulter. Yang pertama ada arahan. Yang kedua ada meminimalisir dampak perubahan. Dan yang ketiga ada meminimalisir pemborosan, maaf. Dan yang terakhir standar kualitas, yaitu persyaratan perencanaan juga haruslah ada syaratnya, itu haruslah faktual dan realistis, logis, rasional, fleksibel, terus komitmen dan komprehensif. Itulah syarat-syarat dari perencanaan. Jadi kalau misalkan itu nggak termasuk, berarti itu bukan termasuk ke perencanaan yang baik dan benar. Itu bukan termasuk perencanaan ya.
Dan jenis-jenis tujuan. Ada tujuan strategis, ada tujuan taktis, sama tujuan operasional. Jadi ada 3 tujuan. Pertama apa? Strategis, taktis, sama operasional. Lalu beberapa jenis rencana. Ada 3 juga, ada rencana jangka panjang, ada jangka menengah, sama operasional. Lalu ada beberapa jenis dari segi frekuensi penggunaan, ada 2 jenis, yaitu ada single use plans, ada standing use plans. Oke, nanti sebisa mungkin aku akan edit di sebelah sini tulisannya kalau kalian masih belum jelas dari keterangan yang udah aku ucapin tadi. Dan apa sih, kita masuk ke selanjutnya, yaitu plan. Kalian pasti ada yang tahu lah apa itu plan. Plan itu kan diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya rencana atau perencanaan. Jadi kalau menurut aku, plans adalah suatu rencana atau perencanaan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi maupun pokoknya untuk mencapai suatu tujuan, itulah sebuah plans kayak gitu. Dan plan juga memiliki arti sebagai rencana ataupun beberapa pendekatan dalam mencapai tujuan yang bisa disebut juga sebagai plans kayak gitu. Dan beberapa pendekatan dalam pencapaian tujuan. Pendekatannya itu ada apa aja? Ada 2, pendekatan tradisional sama MBO. MBO itu apa? Management by Objective. Management by Objective dengan pendekatan tradisional. Manajemen by Objective atau MBO itu apa sih? Kalau misalnya belum tahu, aku bakal tulis juga keterangannya di sini. Definisi MBO, menurut aku ambil dari salah satu tokoh, yaitu Peter F. Drucker, adalah manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan, adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan. Jadi maksud dari tokoh tersebut adalah kerjasama antara pimpinan dan bawahan itu dalam mencapai sebuah tujuan adalah MBO. Jadi berdasarkan sasaran dan tujuannya ada kesepakatan kayak gitu. Dan alat bantu perencanaan itu ada 3, ada flow chart, ada Gantt chart, sama partner work kayak gitu. Dan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan cara ada 3 caranya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, ada penyelesaian masalah juga, memahami masalah dan penyelesaian masalah. Yang kedua, masalah dan gejala. Yang ketiga, ada memahami keputusan, maka akan bisa terselesaikan masalah tersebut. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah, kalian bisa memakai 3 cara ini untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang kalian landa itu dan mengambil keputusan itu kayak gitu caranya. Lalu proses dalam pengambilan keputusan. Proses dalam pengambilan keputusan itu ada investigasi situasi. Menginvestigasi situasinya itu seperti apa, itu diperlukan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada penentuan alternatif. Yang ketiga ada penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Yang terakhir ada implementasi dan pengawasan. Jadi kalau misalkan semua yang 3-tiganya itu sudah terlaksana, kalian tinggal implementasi dan pengawasan, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Lalu jika ada misalkan ada kesalahan dari pengambilan keputusan yang udah kalian ambil kayak gitu, kalian nggak usah khawatir atau nggak usah kayak cemas. Kalian bisa melakukan hal ini untuk meralat apa yang sudah kalian ambil keputusan sebelumnya dengan mempertimbangkan keputusan tersebut dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama kriteria prioritas, lalu yang kedua kriteria minimum. Jadi itu kalian pertimbangkan dan kalian bisa merevisi lah keputusan yang udah kalian buat sebelumnya. Dengan mempertimbangkan 2 kriteria tersebut, maka kita dapat memperbaiki keputusan yang sebelumnya yang telah kita ambil. Gitu. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai manajemen strategis. Manajemen strategis itu apa? Kita bahas dari strateginya. Strategis itu adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disbanding para pesaingnya. Menurut Griffin 2000, ini jadi pernyataan yang juga aku ambil dari salah satu tokoh yaitu Griffin 2000 yang mendefinisikan strategi sebagai pernyataan tersebut. Dan komponen strategi itu ada 3, ada kompetensi yang berbeda, ada ruang lingkup, dan distribusi sumber daya. Itu ada 3. Dan jenis-jenis strategi juga ada 3, ada corporate level, ada business level strategi, sama functional
level strategi. Jadi ada berapa? Ada 3, corporate, bisnis, sama functional level strategi. Dan proses penyusunan strategi. Kalau menurut kalian, apa sih arti strategi? Apakah perlu? Apakah ada keuntungan dalam kita membuat strategi tersebut? Tentunya ada. Jadi strategi kalau menurut aku itu diperlukan karena misal kita punya suatu bisnis dan kita nggak punya strategi, otomatis bisnis itu ya akan bisa jadi akan nggak sesuai target, karena strategi itu adalah mencapai suatu tujuan juga, salah satunya termasuk. Dan misal kita punya kompetitor yang lebih menonjol dibanding bisnis kita, otomatis kita bisnisnya akan lebih menurun dibanding dia. Jadi itu yang dibutuhkan adalah strategi untuk membuat bisnis kita lebih maju dibanding bisnis kompetitornya gitu. Dan penyusunan strategi, kita balik lagi, penilaian yang pertama ada penilaian keperluan penyusunan strategi, yang kedua ada analisis situasi internal dan eksternal, dan yang ketiga pemilihan strategi. Dan pembahasan yang kita terakhir mengenai desain dan struktur organisasi. Desain dan struktur organisasi, yaitu ada konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan ke seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi itu apa? Struktur organisasi yaitu bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi tersebut, kayak gitu. Bentuk spesifik kerangka kerja dari organisasi itu adalah struktur organisasi. Lalu ada pilar-pilar pengorganisasian. Ada berapa pilar sih? Ada 4. Yang pertama ada pembagian kerja. Yang kedua ada pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga ada penentuan relasi antar bagian dan organisasi. Yang keempat ada penentuan mekanisme antar bagian. Lalu ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor-faktor itu apa aja? Ada 4 juga. Yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua ada skala organisasi, yang ketiga ada teknologi dan lingkungan. Itu yang terakhir, lingkungan. Jadi ada 4. Strategi organisasi, skala organisasi, terus teknologi dan lingkungan. Itu adalah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Dan yang terakhir, tingkatan strategi. Tingkatan strategi dalam corporate level itu ada portofolio, strateginya ada akuisisi, diverifikasi, terus analisis matriks BCG. Dan main strategi itu ada strategi kestabilan, strategi pertumbuhan, strategi penghematan. Lalu di bisnis strategi itu ada 5 faktor, ada porter, ada strategi, ada positioning, ada strategi keunggulan biaya, ada strategi diferensiasi, ada strategi fokus. Lalu di strategi penyesuaian ada defenders, ada prospectors, ada analyzer, sama reactor. Lalu ke functional level. Functional level ada kesamaan sumber dan kesamaan pasar. Oke, itu aja mungkin cukup materi kali ini mengenai dasar-dasar manajemen. Mungkin kalau di lain waktu ada kesempatan untuk membahas dasar-dasar manajemen lainnya, aku akan tuangkan juga di YouTube channelku. Jadi jangan lupa untuk subscribe bila kalian suka dan mau tahu tentang apa aja sih yang akan aku share di YouTube channelku, bisa banget di subscribe. Dan jangan lupa kalian like juga kalau menurut kalian video ini berguna. Dan mohon maaf banget karena masih banyak kesalahan dari video ini. Aku masih kaku terutama, dan aku masih banyak membaca. Karena kita sama-sama belajar. Dan kalau misalkan ada yang salah juga, kalian bisa koreksi tentunya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.